Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Aris. Oke, kali ini aku mau berbagi cerita juga teman-teman tentang alat-alat audio yang aku gunakan. Ini udah satu paket aku ya belinya gitu ya. Nah teman-teman langsung aja. Yang pertama tentunya ada stand mic-nya sendiri. Ini harganya 85.000. Kita taruh di bawah aja ya. Kemudian ada mic seperti ini. Mic-nya keren ya. Ini penggantinya BM800 dari Tafber juga, dari Top Studio. Ini harganya 175 teman-teman. Kemudian yang ini nih teman-teman, ini adalah mixer. Mixer ini harganya 350.000. Oke. Nah nanti cara penggunaannya bisa aku ceritain juga ya teman-teman ya. Terus untuk menghubungkan ini ke mic, maksudnya mic ke mixer itu dibutuhkan kabel XLR. Sebenarnya ada bawaannya kabel yang dari XLR ini menuju ke yang 3,5 itu ada. Coba kenapa aku pakai yang XLR to XLR kayak gini, yang isinya 3 kayak gini teman-teman. Dalamnya 3, ini juga sama 3. Supaya minim noise, kemudian dia itu lebih stabil suaranya gitu ya. Lebih seimbang gitu. Kalau secara ilmu teknik audio itu ada sendiri ini hitung-hitungannya gitu ya, tapi aku nggak begitu ngerti sih, cuma mengikuti aja saran dari yang sudah ahli gitu ya. Kemudian untuk menghubungkan dari mixer ke laptop itu dibutuhkan kabel USB male to male, yang artinya kabelnya itu dari kabel yang colokan ini cowok seperti ini menuju ke cowok seperti itu gitu ya. Jadi total upgrade-nya kurang lebih aku tuh dulu habis 660-an ya, sama ini itu dan lain sebagainya sekitar 700 ribuan. Itu udah dapat satu paket kayak gini teman-teman. Dan teman-teman mungkin udah pernah dengar suara-suara di konten Destindo, kurang lebihnya seperti itu. Nah dulu sebelum punya seperti ini, aku tuh pakai handphone biasa teman-teman gitu ya. Nah apakah nanti mic ini bisa dihubungkan ke handphone? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuma nanti suaranya kecil karena ini butuh power 48 ya. Nah nanti kalau misalkan dikombinasikan dengan ini sebenarnya bisa-bisa juga teman-teman. Dari ini masuk ke sini kemudian ke handphone gitu, bisa-bisa aja. Nanti kapan-kapan aku kasih tahu deh. Nah, aku ceritain gitu ya cara mengkonekkannya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja kita konekkan gimana cara penggunaannya ke laptop gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti aku bikin tutorial tersendiri bagaimana caranya menyambungkan ini semua ke handphone gitu ya. Ini pasti lebih menarik karena suaranya tuh yahut teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya. Langkah yang pertama, kita akan menghubungkan mic ke mixer menggunakan kabel XLR yang sudah kita sediakan. Nah, bagian colokan ini kita colokkan ke mic kondensernya ya teman-teman sampai kencang. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut lagi. Di sini ada lubang micro USB untuk suplai listrik. Nah, untuk mensuplai listrik saya menggunakan adaptor atau cas-casan dari Android seperti biasa. Itu nanti menggunakan kabel micro USB bawaan dari HP ya. Untuk mensuplai listrik saya tancapkan di bagian sini untuk lubang micro USB-nya sebagai power supply. Terus kepala chargernya saya colokkan langsung ke listrik seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian coba kita lihat di bagian mixernya. Nah langsung kita nyalakan saja untuk powernya. Dia langsung menyala ya untuk lampu indikatornya. Setelah itu kita menghubungkan mic condenser ya ke mixer dengan jack XLR. Nah ini teman-teman untuk memasukkannya ini harus sesuai ya. Nah bagian input ini kita masukkan sampai kencang seperti ini. Nah itu sudah terlihat seperti itu. Kemudian kita nyalakan untuk phantom powernya yang 48 volt. Nah itu lampu indikatornya menyala. Oke. Kalau sudah, kita membutuhkan kabel USB male to male untuk menghubungkan ke laptop. Nah ini kita tancapkan di bagian ini USB di mixernya seperti itu ya. Nah indikatornya masih 00. Kemudian yang satunya kita hubungkan langsung ke USB di laptop atau komputernya ya teman-teman, seperti ini. Oke, langsung kita cek saja. Di bagian itu monitornya ada tulisan PC yang artinya sudah terhubung ke komputer.
Nah, ini nanti untuk volume bisa kita atur. Kemudian kita lihat di bagian monitor komputernya ya. Kita cek apakah memang benar-benar sudah terkoneksi di bagian komputer ini ya. Kita cek di sini. Kita cari dulu di bagian, oh sorry bukan. Nah, di bagian speaker ini. Itu ada speaker Realtek, itu bawaan komputer. Kemudian kita pilih yang speaker Jelly BR21 ya. Karena terbacanya speaker Jelly BR21 untuk soundcardnya. Oke? Setelah selesai setup, kurang lebihnya hasil suaranya seperti ini teman-teman. Ini masih bisa diutak-atik, masih bisa di setting-setting lagi. Ya pokoknya masih oke lah gitu ya untuk kita setup lagi. Nah, kurang lebihnya hasilnya aku kasih bocoran sedikit kalau bassnya ditambahin kayak gini. Oke. Kemudian kalau dikasih efek gema seperti ini, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita langsung saja ke komputer untuk lihat setupnya dan aplikasi apa aja yang bisa kita gunakan untuk rekam suara, untuk dubbing dan lain sebagainya. Langsung aja kita ke komputernya ya. Langsung saja kita melihat di bagian komputer seperti ini ya teman-teman tampilannya, dan di sini saya merekam layar ini menggunakan Bandicam sekaligus menggunakan ini nih. Apa namanya? Mixer dan mic-nya ya. Di sini di sebelah sini di layar teman-teman bisa menggunakan settingan ini. Di sini ada settingan mikrofon Jelly yang tentunya tadi kan kita udah melihat ya di bagian speaker sini ya. Nah, di bagian speaker sini, sorry. Nah, di bagian speaker sini juga kita pakai Jelly gitu ya. Intinya seperti itu. Biasanya dia bisa terdetek secara otomatis. Oke, ini untuk merekam layarnya. Kemudian kalau kita mau merekam suara MP3, kita mau dubbing gitu ya. Di sini teman-teman paling mudah pakai aplikasi bawaan dari Windows yaitu Voice. Ketik aja Voice Recorder. Nah, di bagian atas nih muncul nih, teman-teman. Di bagian sini nih ada yang namanya Voice Recorder. Teman-teman bisa langsung menggunakan saja. Kita langsung saja gunakan ya. Ini menggunakan Voice Recorder. Mari kita coba untuk efeknya. Seperti ini efeknya. Menggema seperti ini. Bagi teman-teman yang menginginkan mixer seperti ini, nah, teman-teman bisa melihat di bagian ini saya putar-putar mixernya seperti itu ya. Ini berpengaruh ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita stop dulu. Nah, seandainya kita langsung play teman-teman, ini bisa. Ini menggunakan Voice Recorder. Mari kita coba untuk efeknya. Seperti ini efeknya. Menggema seperti ini. Bagi teman-teman yang menginginkan mixer seperti ini, nah, oke, kurang lebihnya untuk voice recorder paling gampang seperti itu ya. Terus kalau teman-teman pengen aplikasi yang lebih canggih lagi, teman-teman bisa menggunakan ini Adobe Audition atau juga Audacity ya. Audacity itu gratisan. Kalau ini Adobe Audition. Tapi kalau mau pakai yang ya gitu-gitulah bisa sih, di Google banyak. Kita buka saja untuk settingannya seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa memperhatikan di bagian sini itu bisa disetting untuk mixernya ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kemudian caranya adalah kita masuk ke edit dulu. Kita setting untuk audionya, hardware-nya. Nah, di bagian bawah ada preference. Kemudian di sini ada audio hardware. Nah, di audio hardware ini kita teman-teman bisa langsung, kalau nggak kedeteksi dia klik aja di bagian mikrofon Jelly ini kan untuk mixernya ya. Mixernya itu soundcardnya namanya Jelly ya. Nah, di speakernya juga kita bisa pakai ini. Kalau sudah kita oke, kemudian kita misalkan mau merekam, di sini saya tes gitu. Tes. Kemudian ini pakai channelnya yang mono aja. Kemudian kita klik. Kalau sudah kita rekam ya. Perekaman ini menggunakan Adobe Audition. Destiner, jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi sebuah curug yang ada di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Oke, teman-teman, kalau misalkan pakai Adobe Audition ini, kita tuh bisa men-setting untuk, nah di sini banyak ya settingan-settingan mau memberikan efek atau suaranya biar lebih ngebass dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau teman-teman melihat dari bagian ini nih, mixernya nih, kita bisa menambahkan bass-bassnya gitu ya. Bisa menambahkan treble-nya dan lain sebagainya, atau memberikan efek-efek gitu ya. Cuma kalau misalkan teman-teman mau ngedit di bagian apa namanya, software, itu bisa banget. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita coba play ya. Perekaman ini menggunakan Adobe Audition. Destiner,
Jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi sebuah curug yang ada di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mantap kan teman-teman? Semoga ini bisa menjadi referensi ya. Itu tadi hasil dari rekaman yang aku buat menggunakan itu mixer itu, ya kan? Kemudian ini juga menggunakan voice recorder. Mungkin suaranya agak lebih jelas ya dibandingkan dengan mic-mic yang model todong gitu ya. Nah, setupnya seperti itu dan micnya yang aku pakai seperti ini teman-teman. Oke, posisinya. Dan ini mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau mungkin teman-teman pengen aku menggunakan ini di handphone itu seperti apa, atau menggunakan soundcard yang 35 ribuan yang bentuknya itu seperti ini. Apakah bisa untuk mic ini menggunakan soundcard seperti ini? Oke, kalau misalkan teman-teman pengen silahkan aja tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.